warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk membacakan doa. Segera berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Baik. Nih, ada sampah nggak di bawah ini, di bawah kursinya? Ada? Coba kamu cek. Ada. Nah, tolong rapikan bajunya yang keluar, bajunya masukkan ke dalam. Sudah ada rapi semuanya? Tidak ada yang baju yang keluar ya? Yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Priscilla. Keterangannya apa? Cuma Priscilla ya? Perhatikan ke depan. Hari ini kita akan mempelajari bentuk aljabar. Nah, sebelumnya pada semester 1 kita sudah mempelajari laju perubahan satuan. Kamu ingat? Pada semester 1 kita pernah mempelajari laju perubahan satuan. Masih ingat? Nah, apa contoh rasio yang melibatkan satuan yang sama? Ada yang bisa jawab? Satuan yang sama. Nah, berkenaan waktu belajar terhadap waktu bermain. Nah, misalnya waktu belajar dalam satuan jam ya. Dan waktu bermain juga dalam satuan jam. Apalagi contoh yang untuk melibatkan satuan berbeda? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Ada yang bisa? Silakan, Am. Contohnya banyak zat luas dinding. Nah, misalnya apa? Misalnya banyak zat dalam satuan liter dan luas dinding dalam satuan meter per kubik. Nah, ada lagi? Lanjut. Nah, motivasi kamu ya jadi untuk model pembelajaran kita pada hari ini menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Nah, teknik penilaiannya berupa performa dari hasil LKPD nanti per kelompok, sumatif akhir, ada kuis nanti di akhir pembelajaran, penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik atau kamu dapat menentukan suatu bentuk aljabar. Yang kedua, kamu dapat menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar. Yang ketiga,
kamu dapat menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis dari bentuk aljabar. Dan terakhir, kamu dapat menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar yang ditampilkan. Nah, apa yang dapat kamu amati dari gambar yang di depan? Coba perhatikan, gambar apa itu? Ada gambar apa? Ada apa saja buah di sana? Ada nanas, ada apa lagi? Pisang, apa lagi? Anggur, apa lagi di sana? Ada jeruk, ada apa lagi? Coba aku tanyakan Zakir, ada apa lagi Zakir? Ada jeruk, ada pisang, ada anggur, ada apa lagi? Lemon. Ada? Lemon. Ada lemon, ya. Nah, itu adalah macam-macam buah-buahan. Nah, ada banyak anggur bisa kamu simbolkan ke dalam bentuk aljabar. Nah, dalam aljabar kita tidak perlu menulis semua anggur yang ada pada gambar tersebut. Kita bisa mewakilkan banyak anggur menjadi suatu bentuk aljabar. Misalnya seperti ini. Tolong kamu perhatikan ke papan tulis. Misalnya ada 5 anggur. Nah, ada 5 buah anggur. Kita misalkan banyak anggurnya. Banyak anggur misalkan karena anggur ya, ini anggur ya. Kita misalkan anggur dengan A. Nah, maka kita tidak perlu menulis semua anggur yang ada di sini. Bisa kita simbolkan menjadi 5 A. Karena A ini mewakili anggur. Nah, jadi kita nggak perlu menulis 5 anggurnya di sini. 5 macam tadi untuk mempersingkat lagi menjadi 5A. A ini adalah berganti anggur. Mungkin kita buat 1 anggur dan 2 anggur. Nah, banyak jadinya ya. Nah, itu persingkat jadi 5A. Atau A itu mewakili dengan 5 anggur. Dalam bentuk aljabar. Dalam bentuk sehari apa manfaatnya? Manfaatnya bentuk sehari? Misalnya kamu membeli sesuatu di pasar. Nah, di pasar misalkan membeli sebuah ini buah ya, buah pisang. Saksi kamu kan? Nah, misalnya satu harga pisang misalnya 1.000 harga pisang. Nah, ketawa. Nah, satu harga pisang 1.000 harganya. Kalau 5 berapa jadinya? 5.000. Nanti satu pisang itu harganya 1.000. Ya, satu pisang itu misalkan 1.000. Kalau 5 pisang menjadi 5.000. Nah, yang pertama, Pak Made ingin menjual mangga hasil panen di kebunnya. Agar mudah terjual mangga tersebut, dikemas per keranjang dan per kotak. Banyak mangga pada setiap keranjang adalah sama. Begitu juga banyak mangga dalam setiap kotak adalah sama. Jika banyak mangga yang dimiliki oleh Pak Made adalah 1 keranjang mangga dan 3 kotak mangga serta 4 buah mangga yang masih belum dikemas ya. Maka bagaimana cara menentukan jumlah mangga yang dimiliki oleh Pak Made dalam bentuk aljabar? Nah, untuk masalah ini
kita menggunakan atau mengerjakan dengan LKPD nanti yang akan Ibu bagikan. Jadi sekarang Ibu minta kamu duduk berkelompok, kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, untuk 1, 2, 3, 4. Silakan duduk berkelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ini. Jadi kamu mengerjakan sesuai petunjuknya yang ada di LKPD. Semuanya ada buku paket? Ya, buku paket? Ada. Nah, nanti bisa kamu ambil jawabannya dari buku paket atau bahan ajar yang diberikan nanti. Jadi kamu bekerja dalam kelompok. Buatkan nama kelompoknya ya. Kelompok 2. Ajarnya kan? Nah, silakan kamu berdiskusi. Nah, untuk mengerjakan LKPD, nanti ada yang terkenalan, nanti bisa kamu tanyakan sama Ibu. Silakan. Nanti hasil jawabannya bisa kamu tulis di sini. Buat nama kelompoknya. Ya. Ada yang tanyakan? Gimana? Gimana? Buat nama kelompok. Cukup. Ya. Buat nama kelompoknya kelompok 1. Buat nama kelompoknya. Sesuai ini kelompoknya. Jawabannya ditulis di kertas karton putih. Buat nama kelompoknya. Ya. Ditulis nama kelompoknya. Ya. Ya, nama kelompok. Nanti hasil jawabannya kamu buatkan di kertas. Yang lain mencari, bukti mencari. Ya. Boleh diisi di LKPD-nya. Nanti kalau nggak muat, boleh langsung ke sini. Nanti kita tempelkan hasil jawabannya. Nah, boleh jawabannya kamu isi di LKPD-nya. Apa? Ini satu pelajaran, satu pelajaran magang. Disebutkan menjadi satu. Kalau ini 2, ini apa nih? Ini apa nih? Coba dibuat gambar. Coba apa ini? Nah, iya. Ini apa nih? Ini ada lagi ditanyakan? Ada, Bu. Ini ada apa nih? Ada apa di gambar apa ini? Ada bangga dalam kerajaan. Ini bentuk ajabarnya apa? Atau
Ini adalah keterangannya satu keranjang Mangga. mangga. Kalau ini apa? Mau kini apa? Banyaknya mangga dalam satu Kotak. Dikasih waktunya 10 menit lagi karena nanti kita kan kelompoknya ada 4. Nanti kita presentasinya 2 kelompok ya. Tetap ditempelkan hasil hasilnya nanti profilan dan profil. Mangga mau? Nah, silakan perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusinya dengan perwakilan. Ada yang simpan kuping tadi, kuping. Enggak kan? Nanti bacakan nomor-nomornya. Nih, sini. Perwakilan yang di sana. Baiklah, kami akan membaca hasil diskusi. Gambar pertama, satu pi atau pi. Keterangan satu keranjang mangga. Nomor 2, satu kotak atau satu pi atau pi satu kotak mangga. Nomor 3, tiga kotak. 3 kotak mangga. Keterangan 3 kotak mangga. Nomor 4, 4 mangga. Nomor 5, 1 pi tambah 3 ki. Keterangan 1 keranjang mangga dan 3 kotak mangga. Nomor 6, 1 pi tambah 3 ki tambah 4. Keterangan 1 keranjang mangga, 3 kotak mangga dan 4 mangga. Kegiatan 2, koefisien M adalah 2. Koefisien M adalah min 1. Koefisien N yang kedua adalah 6. Gimana kelompok lain? Ada yang bertanya? Yang beri saran? Ada yang tanyakan? Dari hasil diskusi temannya? Tidak. Nah, kita beri aplaus dulu lah. Lanjut, kelompok. Oh, satu kelompok lagi lah. Kedua. Perwakilan dari kelompok 2 akan menerangkan hasil diskusi kali ini. Mulai dari 1. Bukan bentuk ada aljabar yaitu 1 pi atau pi. Keterangannya adalah 1 keranjang mangga. Nomor 2, bentuk aljabar 2, 1 pi atau pi. Keterangannya adalah 1 kotak mangga. Bentuk aljabar 3 ki. Keterangan 3 kotak mangga. Bentuk aljabar keempat adalah 4. Keterangan 4 buah mangga. Bentuk aljabar 5, P ditambah 3 pi. Keterangan 1 keranjang mangga dan 3 kotak mangga. Bentuk aljabar ke-6, P ditambah 3 pi ditambah 4. Keterangannya 1 keranjang mangga, 4 kotak, 3 kotak. Lain ada yang ingin tanyakan? Ada yang beri saran? Apakah jawabannya sama dengan kelompok kamu? Gimana kelompok 1 ada yang tanyakan? Ada? Nah, kita beri aplaus dulu. Nah, kalau memperhatikan bila KPD-nya. Nah, kegiatan 1. Nah, yang pertama bentuk aljabar ya. Gambar pertama, gambar apa itu? Gambar apa? Gambar pertama, ada pertama? 1 keranjang mangga. Ya, mangga bisa disimbolkan menjadi
menjadi satu P. Dan bentuk aljabarnya satu P atau P. Satu P dengan P itu sama artinya. Nah, satu itu boleh tidak ditulis. Lanjut keterangannya satu keranjang mangga. Kamu perhatikan kembali. Untuk tabel kedua, gambarnya kan tidak ada. Dibuatkan bentuk aljabarnya satu Ki atau Ki. Ki itu mau pilih apa? Satu kotak mangga. Kamu isi dengan apa? Gambar kotak mangga. Keterangannya apa? Satu kotak mangga. Yang membuat satu keranjang mangga, kamu perbaiki menjadi satu kotak mangga. Lanjut yang ketiga. Bentuk aljabarnya apa? Keterangannya 3 kotak mangga. Kotak mangga simbolnya apa? Ki. Berarti bentuk aljabarnya apa? 3 Ki. Yang tidak bentuk 3 Ki telah kamu perbaiki. Nah, silakan kamu perbaiki. Lanjut, seterusnya 4, 5, 6 sama seperti tadi penjelasannya ya. Pilihlah yang merupakan bentuk aljabar. Kemudian berilah tanda centang. Nah, mana yang merupakan bentuk aljabar? 4x dikurang 2 sama dengan apa bentuk aljabar? 5a ditambah 7. Nah, yang kedua 3 lebih kurang dari A tambah B. Bentuk aljabar? Bentuk aljabar? Tidak. Kenapa dikatakan tidak? Nah, kenapa dikatakan tidak? Karena ada tanda kurang dan sama dengan. Nah, kamu perhatikan lagi yang penyederhanaannya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Artinya apa? Kita sederhanakan atau kita kelompokkan yang sejenis sama ya sejenis. Nah, setelah nanti kita akan nih kita buat kesimpulannya ya. Ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saya tanyakan? Apa itu variabel? Ada yang bisa menjawab apa itu variabel? Ya, silakan. Suatu huruf atau simbol. Huruf atau simbol. Boleh. Ada lagi yang lain? Ada yang bisa menjawab? Yang lainnya? Apa itu variabel? Boleh. Variabel itu adalah pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum kita ketahui nilainya. Mia, coba kamu perhatikan di kegiatan 2. Di LKPD-nya kegiatan 2 tadi. Nah, monomial, apa contohnya suku 1? Misalkan 4x. Ada lagi? Sukunya 1 ya. Suku 2 apa? Binomial. Ya, namanya binomial. Apa contohnya? Ada yang bisa mengasihkan contoh? Contohnya apa? 2z ditambah 5. Suku 1 dan suku 2. Yang memisahkan ini. Nah, ini suku 1 dan ini suku 2. Ada 2 suku. Suku 3 apa namanya? Trinomial. Ada yang bisa memberi contoh? Nah, suku banyak apa contohnya? Silakan, siapa yang bisa? Ada berapa sukunya? 1, 2, 3. Ada suku 3 trinomial. Bisa ditambahkan, misalkan di sini atau sini 3p ditambah
tambah nah, ya, lebih dari 3 dikatakan suku, lebih dari 3 dikatakan suku polinomial atau suku banyak. Nah, selesai kita ini kamu bikin udah selesai kamu bikin. Nah, diberi soal 2. Waktunya 2 menit aja. Silakan kamu kerjakan. Tugas ini itu ya. Nih. Mas tim akhir. Silakan mengerjakan 2 menit. Setelah itu kamu kumpulkan. Yang sudah boleh kumpulkan. Pasang bang. Sudah semuanya? Sudah. Nah, untuk refleksinya, apakah kamu senang pada pembelajaran hari ini? Senang. Bagaimana menurut kamu mudah dalam materi ini? Kamu bisa kan? Bagaimana yang menurut kamu mudah tadi yang kita pelajari tadi? Bagaimana ber-ber? Ya, kita udah tahu ber-ber. Coba. Ada lagi? Bagaimana lagi? Yang kamu anggap sulit apa? Mana? Bagaimana menurut kamu paling sulit pada pelajaran materi pada hari ini? Ya, suku menggabungkan. Ya, suku jenis mana tidak suku jenis? Ya. Nah, untuk materi kita selanjutnya operasi bentuk aljabar. Jadi pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari operasi bentuk aljabar. Nah, kita tetap semangat dalam belajar. Ada yang kamu tanyakan lagi? Ada? Ada kamu tanyakan lagi? Ada kamu tanyakan lagi? Nah, mari kita bersyukur pada pelajaran hari ini. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Dan silakan kalau ada yang bertanya, silakan ketua kelas untuk membaca doa. Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Aku boleh pergantian jam lagi ya. Silakan simpan bukunya.